أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua selaku hambanya, dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan tak kalah penting Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, kesempatan dan kesehatan. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat menjelang siang bagi teman-teman peserta webinar yang mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkumpulnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat saja kami akan menyampaikan susunan acara yang insya Allah acara ini akan dimulai harusnya dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 11. Dan mudah-mudahan bisa semua materi yang akan disampaikan oleh narasumber bisa tersampaikan semua dan kita bisa mengambil manfaat dari beliau insya Allah. Baik, susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah narasumber, yang kelima adalah tanya jawab, dan keenam adalah penutup. Sebelum melanjutkan ke susunan acara tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Kami ucapkan yang terhormat kepada Yayasan Bapak Novi selaku Yayasan GNR. Selanjutnya yang terhormat adalah Dirpen Pendidikan Bapak Ges. Dan yang terhormat juga Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Generasi Rabani. Yang terhormat juga guru-guru atau guru staf dari TK, SD, dan SMP Generasi Rabani. Yang terhormat juga kepada seluruh orang tua yang sudah bergabung menjadi salah satu peserta webinar ini. Dan yang terhormat juga para undangan mungkin dari luar sekolah kita, baik dari SD, TK, maupun SMP yang kami banggakan. Mari kita awali webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengawali ucapan basmalah, acara ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat serta mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan semua dari awal sampai akhir tidak ada kendala apapun, terutama masalah kuota dan sebagainya. Baik, agenda yang pertama yaitu pembukaan sudah tadi dibuka oleh kita semua, terutama oleh saya sendiri. Yang selanjutnya adalah agenda yang kedua, tilawah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi yang akan menyampaikan atau membacakan surah Ali Imran dan surah An-Nahl. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Lutfi yang sudah menyampaikan atau membacakan surah Al-Imran dan surah An-Nahl. Jadi beliau sudah membacakan 2 surat ya. Ya, di 2 surat bisa dikatakan 2 juz mungkin ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan dan kita sebagai penyimak bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ke agenda yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan atau diwakili oleh Kepala Sekolah SD Bina Sirabani, yaitu Ustadzah Dian SPD. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Mubarak dan Ustadz Lutfi. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan siraman rohani tilawah tadi. Mudah-mudahan berkah buat semuanya, baik yang membaca dan yang mendengarkan. Alhamdulillah ba'alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pertama kali ini acara webinar perdana yang diadakan oleh Generasi Rabani bersama HNI HPAI, yaitu Ibu Kori. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan berbagai kondisi. Tahu sendiri kan kondisinya sekarang ya ibu-ibu ya, teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, di mana nanti untuk kedepannya kita akan fokus untuk meraih ilmu mengenai sehat dengan terapi herbal. Insya Allah nanti dengan narasumber kita. Salam dan salam kita berikan juga kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan selalu istiqomah, akan menjadikan beliau sebagai panutan kita hingga kita yaumil akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan yang terhormat juga kepada para tamu undangan, para peserta webinar terapi sehat herbal Tibu Nabawi untuk hari ini bisa hadir. Alhamdulillah untuk peserta sendiri ada sekitar sudah 60 lebih. Jadi alhamdulillah peminatnya cukup lumayan banyak lah ya. Harapannya sih sampai 100 gitu ya. Karena memang kuota untuk webinar ini hanya sampai 100 aja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Umi Sabil. Alhamdulillah berkenan untuk hadir di tengah kita untuk hari ini. Beliau seperti yang kita ketahui, beliau adalah konsultan herbalis di PT HPAI, HNI. Jadi jam terbangnya banyak nih, Mah, gitu ya, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Jadi untuk menjadwalkannya kita harus nyarinya lumayan dengan ini Mah, ibu semua Mah. Gitu. Jadi insya Allah nanti pada hari ini apa yang kita dapatkan nanti bersama Umi Sabil mengenai terapi herbal ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Dimana memang untuk saat ini kalau misalnya ada undangan dan segala macam itu biasanya webinar terkait dengan pendidikan, kalau enggak parenting, biasanya seperti itu ya Mama ya, ibu-ibu ya. Jadi untuk kali ini kita coba kita ingin belajar ilmu tentang terapi herbal
di mana sangat dipentingkan dengan kondisi sekarang, apalagi di kondisi pandemi sekarang, kita nyari yang lebih tradisional dan juga yang pasti halal dan sehat seperti itu ya. Jadi banyak yang menjadi nilai plusnya insya Allah nanti buat kita. Dan terima kasih juga buat guru dan staf TK, SD, SMP Generasi Rabani yang sudah bergabung, dan juga para tamu undangan dari luar juga ada, dari Kerawang mungkin juga banyak, dan teman-teman juga alhamdulillah bisa ikut. Dan sebenarnya memang kita sudah ada wacana sebelum pandemi itu untuk mengadakan ya Bu Kori ya, mengadakan bareng-bareng sama HPAI gitu kan, dengan Umi Sabil narasumbernya. Cuman memang keburu pandemi jadi belum sempat. Dan insya Allah alhamdulillah dengan media apapun untuk sekarang kita tidak putus semangat untuk selalu mencari ilmu, terutama untuk kemaslahatan buat semua, demi kesehatan baik diri sendiri, apalagi keluarga yang tercinta di rumah gitu. Mungkin perkenalan sedikit untuk SD, SMP generasi Rabani sendiri itu berada di Villa Nusa Indah 3, Blok KA, KB, di Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. Dan untuk TK-nya sendiri juga berada di Kelurahan Bojongkulur, itu ada di Jalan Al-Mansuriyah nomor 7. Agak terpisah, memang terpisah antara SD dan SMP dan TK-nya. Yang bergabung SD dan SMP-nya. Ya. Untuk saat ini kami informasikan untuk yang sedang mencari sekolah buat Ananda TK, SD, SMP, sekalian ini promonya. Jadi ada diskon khusus 50% diskon di masa pandemi, bagi teman-teman, mungkin bagi ayah bunda yang ingin menginformasikan atau yang sedang mencari untuk sekolah terbaik buat Ananda tercinta, mungkin bisa untuk bertanya-tanya lebih lanjut ke pihak PPDP-nya, penerima peserta didik baru. Ada by phone juga. Nanti di flyer yang sudah dibagikan ada nomor telepon untuk kontak yang bisa dihubungin untuk informasi lebih lanjut. Mungkin itu dari saya sendiri. Yang pasti buat saya pribadi pengalaman dengan herbal itu sudah banyak, alhamdulillah. Baik saya maupun keluarga sendiri memang peminatnya lebih ke herbal daripada untuk yang obat-obat kedokteran atau kimia, tapi tetap pakai, cuman sifatnya yang memang urgent, biasanya yang untuk awal aja gitu. Jadi untuk investasi jangka panjangnya pastinya akan lebih baik kalau dan lebih aman dan halal juga itu apabila kita juga tahu mengenai beberapa herbal Tibun Nabawi ya, itu ada yang akan di-share nanti sama diinformasikan atau berbagi nanti dari Umi Sabil adalah madu, habatus sauda, dan juga zaitun. Nah itu sudah pasti insya Allah bermanfaat sekali buat kita nantinya. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari Generasi Rabani. Mohon para peserta nanti tertib pastinya supaya kita dapat menyimak dengan baik informasi-informasi atau ilmu yang akan diberikan oleh Umi Sabil nantinya, sharingnya Umi Sabil, lalu dapat diikuti sampai dengan akhir nanti. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar. Itu aja mungkin Ustadz Mubarok dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin apabila tidak ada ketidaknyamanan karena memang kita sangat tergantung dengan sinyal dan lain-lainnya. Mudah-mudahan nanti dapat dihandle dengan baik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budian yang telah menyampaikan pemaparan sekaligus info buat kita semua, sekaligus promo mungkin ya dari TK, SD, dan SMP. Mudah-mudahan murid-murid TK, SD maupun SMP bisa bertambah sehingga mendapatkan murid yang lebih banyak lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu agenda yang keempat, ya, yaitu pemaparan dari narasumber yang berkaitan dengan Tribun Nabawi, ya, herbal sehat yang akan disampaikan oleh Umi Sabil sebagai herbalis konsultan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Umi Sabil alhamdulillah diundang silaturahim bersama Bapak Ibu Ustazah, Ustadz dan ibu-ibu orang tua wali murid di generasi Robbani. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi doa kepada ananda kita semua kelak menjadi generasi Robbani. Amin ya Rabbal Alamin. Saya perkenalkan ibu dari 8 anak yang tinggal di Pondok Gede. Bapak Ibu sekalian, aktivitas saya sehari-hari untuk menyampaikan manfaat-manfaat dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi sebagai tumbuh-tumbuhan yang berada di alam semesta yang telah Allah ciptakan. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semua yang hadir mudah-mudahan diberkahi Allah, diberi kesehatan. Nanti ada tanya jawab atau tidak ya Ustadz, Ustazah? Ada Umi, insya Allah ada nanti. Baik, berarti waktu saya berapa lama ya? 45 bisa Umi sampai 60 juga nggak apa-apa, 60 menit. Ya. Jadi acara ini berakhir jam 11 ya, insya Allah ya. Bisa. Baik, saya akan mulai pertama dari zaitun. Insya Allah nanti akan saya tayangkan materinya agar Bapak Ibu bisa melihat sebagian dari tayangannya. Mungkin agak dibesarkan sedikit. Ya, alhamdulillah ini yang akan saya kupas. Insya Allah bagi kaum muslimin tidak ada asingnya dengan produknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Setiap kali saya menjelaskan tentang zaitun, ingatan saya tidak bisa saya lupakan ketika hampir 1 pekan saya di Palestina. Atas izin Allah, di tahun 2018, bersama tim HPAI kami sampai di Palestina. Mengenai zaitun, kita akan melihat di surat At-Tin ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah berfirman, "Wattini waz-zaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Dan kita semua tahu, zaitun ini Allah tumbuhkan sebagian besarnya di Jazirah Arab, lebih tepatnya daerah Syam. Bagaimana zaitun ini tumbuh di tanah yang Allah berkahi, yaitu Palestina. Dan zaitun sendiri adalah tumbuhan atau pohon yang Allah berkahi. Masya Allah. Jadi sungguh ini karunia Allah kepada kita semua, khususnya kaum muslimin, di mana keistimewaan buah zaitun ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dituangkan di banyak surah, yaitu ada surat Al-Mu'minun ayat 20, yaitu Allah berfirman, dan pohon zaitun keluar dari bukit Sinai menghasilkan minyak dan pewarna makanan bagi orang-orang yang makan. Masya Allah. Kemudian
Allah juga berfirman dalam surat An-Nur. Bapak Ibu bisa catat nanti untuk di tadabbur Quran. Surat An-Nur ayat 35. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Masya Allah. Masya Allah, ini kita diberi makanan langsung oleh Allah, yang mana makanan ini sampai diingatkan berkali-kali oleh Rasulullah SAW, makanlah buah zaitun dan gunakan ia sebagai minyak karena ia tumbuh dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Masya Allah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai Muslim kita tidak asing dengan yang namanya zaitun. Baik di Al-Quran, baik dalam hadis, ya, kita sebagai Muslim sangat dekat dengan apa yang dimaksudkan dengan zaitun. Kemudian zaitun ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semua belum terlalu melekat untuk digunakan sehari-hari. Padahal manfaat dari zaitun ini amat sangat besar. Salah satunya bagaimana yang tadi udah disampaikan di berbagai ayat dalam Al-Quran. Bagaimana juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, makanlah buah zaitun dan pakailah minyak untuk rambut, untuk kulit, karena buah itu dari pohon yang diberkahi Allah. Masya Allah. Mungkin agak sedikit perlu saya sampaikan untuk aplikasi sehari-hari zaitun ini untuk apa? Yang pertama, untuk kecerdasan. Masya Allah. Bila Bapak Ibu rutin, anak-anak, keluarga kita mengkonsumsi zaitun, minimal 1 sendok makan sehari, maka daya ingat kita akan terjaga. Tidak cepat pikun. Karena ini zaitun nutrisi yang baik untuk tubuh kita, khususnya untuk otak. Dan juga bila zaitun ini rutin kita konsumsi, maka zaitun ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Dalam dunia terapi tumbuh-tumbuhan herba, zaitun berkategori blood cleansing, yaitu yang berfungsi sebagai pembersih darah alami. Kenapa darah kita harus dibersihkan? Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya kolesterol, asam urat, gula darah, kanker, dan sebagainya. Jadi bagi penderita kolesterol tinggi, konsumsilah zaitun. Karena zaitun ini bagi tubuh akan masuk dalam kategori memisahkan LDL, yaitu lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kalau banyak. LDL ini dibutuhkan Bapak Ibu, tapi jangan lebih dari 45. Tapi faktanya, karena kita apa-apa dimasak santan, nangka dimasak santan, sayur-sayuran dilodeh di santan, ikan digulai di santan, daging direndang di santan, ya. Karena santan ini memang lebih lezat, gurih, nikmat, maka akan banyak tumpukan plak atau toksit pada darah. Sehingga kita sering sakit kepala, karena kita jadi terhambat oksigen sampai ke otak. Hingga kita bangun tidur, badan semua sakit.
kaki sakit, pinggang sakit, lengan berat, ya, karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Belum lagi apa-apa digoreng. Uli udah dikasih kelapa, udah enak-enak gurih, masih digoreng. Dodol digoreng. Bahkan sayur-sayuran juga digoreng, ditumis ya. Habis kalau nggak ditumis kurang sedap, oke lah. Paling tidak kita tetap memasukkan, kalau nggak santan, minyaknya. Tumis-tumis, goreng-goreng. Udah pisang ditepungi, digoreng. Padahal dikukus lebih sehat. Ubi ditepungin, digoreng. Sudah tepungnya bikin lem, yaitu glue food, yang bikin perut nanti ada kotoran yang menebal. Ditambah lagi ketika diserap oleh tubuh, minyaknya jadi penumpukan plak kolesterol. Belum lagi nanti semua digarmin tinggi ya. Garam tinggi ini yang akan menyumbat peredaran darah dan memberatkan kerja jantung. Ini yang kemudian jantung teriak-teriak. Kita kesemutan, jadi kalau Bapak Ibu kesemutan, geringgingan, itu udah kode, ya. Kesemutan itu udah kode menuju stroke. Stroke-nya kapan nggak tahu. Tapi tubuh udah memberikan sinyal. Belum lagi nanti dari santan-santan, minyak-minyak, apa-apa manis, ya, manisnya. Padahal dalam buah dan sayur itu sudah mengandung gula. Dalam pepaya, mangga, buah naga, jeruk, belimbing, semua ada gula. Ditambah lagi nanti kita masak sayurnya asam, gulanya 1 sendok. Sayurnya asam, tapi gulanya 1 sendok. Belum lagi bikin teh gulanya. Sehari semalam, tubuh kita itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 5 sendok makan gula yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kita ngeteh 3 kali atau 2 kali, ngopinya 2 kali. Sayurannya semua pakai gula. Bikin kolak lagi. Nah, kan? Jadi gula mengendap. Suatu hari pankreas nyerah. Kalau pankreas nyerah, ginjal juga nyerah. Itulah akhirnya. Udah gulanya tinggi, ujungnya cuci darah. Nah, balik-balik lagi ada kata darah. Cuci darah. Darah tinggi. Gula darah. Asam urat dalam darah. Kolesterol dalam darah. Penyumbatan pada pembuluh darah. Nah ya, kalimat darah. Kalau ada kata darah, ingat ciptaan Allah yang bernama zaitun. Maka Allah sudah membuat sumpah demi buah tin dan buah zaitun. Kalau Allah bersumpah, pasti ada sesuatu yang besar di balik sumpah itu. Maka bila manusia ingin sehat, dengan sehat itu ibadahnya maksimal. Bapak Ibu bisa ngajar dengan baik kalau badannya sehat. Kita berangkat umroh, udah sampai Mekah, sampai Madinah, kalau sampai di sana sakit, maka ibadahnya tidak maksimal. Bapak Ibu mencari nafkah, pergi pagi, pulang sore, perlu badan yang sehat. Sekarang lagi PSBB, lagi WFH, work from home, sekarang lagi pandemi, satu yang kita butuhkan kata sehat. Banyak cucian, badan kita perlu sehat. Banyak piring kotor, badan kita perlu sehat. Banyak baju-baju anak terbengkalai karena kita sakit, maka yang kita cari hari ini adalah sehat. Anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di rumah, yang kita inginkan hari ini anak-anak sehat, terbebas dari COVID. Maka dari itu, satu hal yang penting bagi kita adalah menjaga daya sistem imunitas tubuh. Mana yang harus kita jaga lebih dulu? Jantung. Selamatkan jantung kita. Dengan cara apa? Allah sudah bersumpah,
demi buah tin, dan demi buah zaitun. Minumlah zaitun Bapak Ibu. Anak-anaknya berikan 1 sendok teh sehari. Bapak 1 sendok makan. Ibu 1 sendok makan. Apa yang kita dapatkan dengan kita konsumsi zaitun? 5 organ kita sehat, insya Allah. Dari mulai jantung, liver, paru-paru. Paru-paru sakit, jantung akan sakit. Jantung sakit, paru-paru akan sakit. Liver sakit, otomatis jantung sakit. Kalau jantung sakit, maka organ otak juga sakit. Kalau terkena stroke, pertama stroke 1 itu baru pecah pembuluh pada leher. Kalau leher kiri yang pecah pembuluh darah, tubuh kanan mengalami stroke. Kalau pembuluh darah leher kanan yang pecah, maka tubuh bagian kirilah yang akan lumpuh, stroke. Tapi kalau yang pecah pembuluh darah di otak akibat lemak, minyak, santan, urin, sampah tubuh numpuk, namanya plak, apa yang akan kita dapat? Stroke permanen. Nah, padahal sejak anak-anak masih TK sudah diberi hafalan surat At-Tin. Mengapa cuma dibaca dan dihafal? Bukankah lebih baik lagi dilaksanakan? Gak cuma dihafal, ya, tapi laksanakan. Karena apa yang diucapkan dengan lisan menjadi hafalan, diyakini dalam hati sebagai kebenaran, maka buktikan menjadi bentuk perbuatan. Tunjukkan dengan perbuatan. Harus ada di meja kaum muslimin itu zaitun. Kan jauh Mi dari Palestina. Di Indonesia banyak Bu. Tersedia banyak. Milikilah 1 botol di rumah. Anak-anak 1 sendok teh minimal sehari. Bapak Ibu pagi hari sarapan dengan zaitun. Barang siapa mencintai Allah, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti dia. Bagaimana cara mengikutinya? Salah satunya adalah dengan menghidupkan sunnah, mencintai sunnah, menjalankan sunnah. Coba deh, sunnah zaitun ini aplikasikan. Apa yang akan kita dapatkan? Karena ini juga Quran, ini juga ada dalam hadis, dan ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, maka insya Allah kita menyiapkan generasi Rabbani dari sisi pemikirannya, dan kali ini kita bahas dari sisi fisiknya. Sistem imunitas yang baik adalah seimbang, tawazun, jiwanya kuat, imannya, emosinya kuat, karakter keislamannya, mental akalnya hak, tidak batil, akalnya, inovasinya selalu meningkatkan yang hak, menjauhkan dari maksiat, kebatilan, dan jasadnya sehat dengan yang halal. Masya Allah, Masya Allah. Inilah karakter yang dibangun untuk pribadi kaum muslimin, karena keluarga yang kuat lebih dicintai daripada keluarga yang lemah. Masya Allah. Kemudian apalagi manfaat zaitun Bapak Ibu? Untuk menghilangkan bakteri, kuman, jamur, baik di dalam tubuh dan di luar tubuh. Jadi kalau ada peradangan, kalimat radang, karena zaitun juga antiinflamasi, peradangan. Radang otak, radang hidung, radang mata, radang telinga, ya. Kemudian zaitun ini juga sangat baik untuk mengurangi depresi.
Ya, jadi orang-orang yang mengalami depresi sangat baik. Baik, kita akan berganti kepada madu. Mas Arif, madu. Baik, sudah siap? Madu. Alhamdulillah kita akan masuk ke materi madu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Allah berfirman tentang madu ini, yaitu surat An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tuhan, kebesaran Allah bagi mereka yang memikirkannya. Masya Allah. Jadi hari ini kita sedang menghadapi pandemi ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita rutinkan madu setiap hari. Kalau bisa sehari pagi dan sore tubuh kita dicadangkan madu sebagai daya tahan tubuh kita. Madu ini dikenal sebagai makanan pokok sebenarnya untuk imunitas kita. Jadi di dalam madu punya manfaat anti-inflamasi atau peradangan. Sebagaimana zaitun Bapak Ibu, kalau ada luka di dalam, baik radang otak, radang pada telinga, radang pada hidung sinusitis, radang pada tenggorokan, baik faringitis, laringitis ya, radang pada gusi, radang pada mulut, mungkin sariawan, radang pada paru-paru, bronkitis, radang pada hidung, sinusitis, radang pada lambung, ya, gastritis, radang bronkitis pada paru-paru, radang pada hati, hepatitis, radang pada ginjal, radang pada sendi. Di mana ada peradangan, Bapak Ibu bisa gunakan madu. Begitu juga anak-anak yang mengalami cacingan, karena madu ini anti parasit. Dan madu juga punya manfaat sebagai antimikroba. Jadi kalau anak-anak mengalami gangguan karena mikroba, maka madu ini sangat baik. Kemudian madu juga bisa digunakan untuk luka luar. Jadi kalau ada yang luka karena diabetes, luka karena kanker, luka kena knalpot, luka kena pisau, luka mungkin karena koreng ya, bisul, madu ini bisa dioleskan pada luka. Atau karena berbaring terlalu lama hingga terjadi peradangan, ulcus decubitus, ini juga bisa diolesi dengan zaitun atau madu. Dari dalam minum madu, di luar juga bisa diberikan madu. Madu ini berbagai warna dan berbagai rasa, Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang diabetes? Allah menciptakan madu dengan rasa pahit. Ada yang warnanya hitam pahit, ada warnanya kuning pahit. Jadi tidak semua warna hitam itu pahit, dan tidak semua warna yang gold, kekuningan itu manis. Begitulah Allah menciptakan madu. Masya Allah. Dan madu ini juga antihistamin. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu makan, misalnya makan cumi-cumi kemudian gatal, atau makan udang kemudian gatal,
atau makan bandeng kemudian gatal. Jadi kalau ada alergi, misalnya alergi debu, alergi logam, jadi kalau pakai bukan emas itu gatal, kemudian alergi wangi-wangian, kemudian sering bersin pagi hari. Jadi kalau dalam keluarga kita ada yang terkena alergi, maka sebaiknya bisa diberikan konsumsi madu pagi dan sore, ya. Jadi madu ini juga antihistamin. Kemudian madu ini juga antidot. Jadi kalau ada anak keracunan atau ada orang keracunan, madu ini juga penawar racun. Atau ada yang kegigit kelabang misalnya, tergigit ular misalnya, maka olesi saja madu dari dalam minum madu. Bagaimana orang diabetes? Tadi saya sudah sampaikan ada jenis madu yang pahit. Madu ini sangat baik untuk penderita jantung, penderita asam urat. Umi, kalau tensi tinggi, apa boleh minum madu? Boleh, ada jenis madu pahit. Ya, anak-anak apa boleh minum madu? Boleh. Ketika anak-anak sudah 1 tahun, bisa menelan madu, bisa dicampur dengan air. Karena madu ini bersifat lendir. Tidak mudah anak-anak konsumsi madu, maka bisa Bapak Ibu cairkan dengan air. Dikocok dengan air, bisa diminumkan seperti air biasa. Dan madu ini juga bisa untuk terapi Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang depresi, sering emosi, maka air hangat diberi madu. Atau kedinginan, sering menggigil, sering sakit demam, sering sakit yang kalau siang hari pakai jaket, atau HB rendah, tensi rendah, maka air hangat dengan madu. Tapi kalau jenisnya adalah panas tinggi, yang sering mudah kejang, mudah step, maka madu dulu baru diberi air. Masya Allah. Jadi madu ini bisa untuk terapi pengobatan. Seperti tadi, ya. Bisa air hangat dulu diberi madu buat yang sering kedinginan, HB rendah, tensi rendah. Tapi kalau untuk yang sakit panas, ya sakit panas, misalnya ada infeksi tenggorokan, ya, atau ada infeksi pada paru-paru, atau banyak lendir pada tenggorokan, atau penciuman hilang, maka rutinlah mengkonsumsi madu, baik dengan air atau diglek aja. Kemudian madu ini juga bisa untuk salep, ya. Jadi kalau habis operasi sesar atau habis operasi apa aja, kan ada luka bekas jahitan, itu olesi saja dengan madu agar lukanya cepat sembuh. Kemudian yang mengalami keputihan, ini rutinkan minum madu, bisa sehari 2 kali. Juga untuk yang mengalami sering merasakan sakit lambung, sakit pada lambung, atau luka pada lambung, atau infeksi pada usus halus, tipes, atau infeksi pada usus buntu, appendiktis, atau infeksi pada anus, ya, ini bisa mengkonsumsi madu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Allah menciptakan madu, menciptakan zaitun, diperuntukkan untuk manusia, dan manfaatnya banyak sekali. Baik, saya akan masuk ke Habatus Sauda. Ya, Mas Arif bisa dimasukkan materi Habatus Sauda. Sambil menunggu, saya masih ulas madu dan zaitun. Jadi, madu dan zaitun ini sungguh sebagai sunnah, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sampaikan dalam hadis Rasul. Kali ini saya akan memasuki materi Habatus Sauda. Sesungguhnya Habatus Sauda ini adalah penyembuh dari segala penyakit kecuali asam. Ya, jadi kalau kematian sudah selesai. Inilah hadis tentang Habatus Sauda. Kemudian juga ada sebuah hadis, kesembuhan itu adalah madu, Habatus Sauda, Al-Quran. Masya Allah, ya.
Jadi Habatus Sauda ini maknanya sangat-sangat banyak. Apa yang kita bisa dapatkan manfaatnya dari Habatus Sauda? Bagi pria yang mengalami masalah hormonal karena diabetes, salah satu obatnya adalah Habatus Sauda. Bagi pria yang belum memiliki anak karena ada gangguan sperma, maka bisa konsumsi Habatus Sauda. Bagi penderita jantung karena penyumbatan yang mengalami stroke, kelumpuhan, anak-anak belum bisa jalan, yang mengalami masalah TBC, paru-paru, bronkitis, ini sangat baik mengkonsumsi Habatus Sauda. Juga penderita diabetes. Orang-orang yang menderita diabetes sangat baik mengkonsumsi Habatus Sauda. Juga yang mengalami gangguan pada saraf. Misalnya sering kedip-kedip, terlalu kencang. Atau belplasi, jadi kejang-kejang pada pipi. Atau anak mengalami epilepsi. Atau autis diam, ya, hipoautis, ya, atau yang mengalami tiroid, baik hipertiroid atau hipotiroid, atau yang mengalami hipertensi, ya, ini sangat baik mengkonsumsi Habatus Sauda. Kemudian yang mengalami pengentalan darah, jadi kalau bangun tidur, kaki, tangan, badan terasa berat-berat, tangan untuk menggenggam itu berat, susah, kaku, tandanya ada pengentalan pada darah. Bagi kita yang menyukai santan-santan, minyak-minyak, goreng-goreng, nah inilah pilih mau zaitun atau Habatus Sauda, lebih bagus lagi dua-duanya karena punya spesial masing-masing. Dan Habatus Sauda ini jintan hitam, dikenal dengan istilah jintan hitam atau jintan ireng. Semua yang hitam ini bisa untuk pengobatan kanker. Baik yang tumor, kista, miom, kanker, rutinkan konsumsi Habatus Sauda. Yang mengalami peradangan sendi, jadi kalau sendinya sakit, rutinkan Habatus Sauda. Kemudian juga infeksi, ya, infeksi. Apapun infeksi tadi seperti yang saya sampaikan, jadi ada infeksi pada mata, pada otak, pada telinga, infeksi pada sendi, peradangan, bagus sekali juga konsumsi yang ada Habatus Sauda. Jadi Habatus Sauda, madu, zaitun, mari kita konsumsi sebagai bukti kita mencintai Allah, mencintai Rasul, menghidupkan sunnah, membiasakan sunnah pada keluarga kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan anak-anak keluarga yang sehat berkualitas. Inilah tuntunan Allah, tuntunan Islam yang Rasulullah SAW ajarkan, yang kita kenal sebagai At-Tibun Nabawi. Insya Allah, untuk menghasilkan anak keturunan yang kuat, yang sehat, yang kita kenal dengan generasi Rabbani ini, salah satunya dengan cara berikan herba-herba sunnah sebagai kebiasaan dan dibiasakan. Menjadi makanan, menjadi minuman sehari-hari secara preventif untuk menjaga kesehatan. Semua kita serahkan kepada Allah, kita hanya ikhtiar, dan jangan lupa selalu disertai doa. Baik, saya kembalikan kepada admin. Mungkin kalau ada konsul-konsul boleh, nanti bisa saya sambung kembali. Silahkan Ibu admin. Ya, makasih Umi Sabil yang sudah menjabarkan materi untuk hari ini. Alhamdulillah
Selanjutnya mungkin kepada Pak Mubarok selaku MC untuk sesi tanya jawab ya, Pak Mubarok ya. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Dian dan sumber Umi Sabil ya. Masya Allah ya, jadi banyak ilmu yang kita dapat dari beliau atas pemaparannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, itu di antara motivasi buat kita semua untuk selalu mencintai Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita meminum yang 3 poin tadi ya, di antaranya madu, zaitun, dan habbatus sauda. Bukan gorengan ya. Kalau kita kan suka gorengan tuh di meja tuh. Sekarang mungkin agak sedikit dikurangi atau bahkan dihilangkan ya. Tapi kalau mau ngasih, kita nggak boleh nolak rezeki ya. Oke, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya bagi peserta webinar. Bisa disampaikan mungkin ya bagi yang mau bertanya, dan kameranya atau layarnya mohon dibuka ketika bertanya ya supaya kita langsung aja ya Ustadz ya, kalau yang ada yang mau bertanya ya. Ya, silakan langsung aja. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Juan ya? Iya, Iya. betul. Silakan Mama Juan, silakan langsung ke Ya, narasumber. Assalamualaikum narasumber. Saya mau tanya, kebetulan anak saya tiga-tiganya, saya dan suami saya punya alergi. Terus tadi kan dibilang kalau madu bisa untuk alergi ya. Terus diminumnya pagi dan sore. Itu untuk dosisnya berapa untuk anak-anak? Terus untuk minumnya pakai air hangat atau gimana? Ya, saya akan berikan cara mudah terapi dengan madu. Boleh dicatat karena ini menurut saya penting dan bisa jadi pegangan kita sebagai ibu bagi anak-anak kita dan ayah bagi anak-anak kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Jadi madu ini Bapak Ibu, karena dia madu ini bersifat kental ya. Madu ini cair, tapi dia kental. Nah, bila diminum glek nih madu diglek gitu ya, madu diglek dalam kondisi masih kental, madu ini akan terasa reaksinya dari bagi tubuh kita itu sekitar 8 sampai 9 jam Bapak Ibu. Jadi kalau madu ini kita glek dalam bentuk madu, diglek nih madunya, mau sesendok teh, mau sesendok makan ya, reaksi dirasakan tubuh sekitar 8 sampai 9 jam. Tapi kalau dicairkan nih madunya, maka akan terasa kurang lebih 30 menit. Jadi shortcut, lebih cepat dicairkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencairkannya, airnya yang penting jangan mendidih, jangan air es. Itu patokan airnya. Air hangat boleh, air biasa boleh. Yang ketiga, yang pertama tadi dengan dicairkan lebih cepat dibanding kalau diminum glek. Jadi maksud saya kenapa saya ajarkan dicairkan ini untuk kondisi urgent. Misalnya anak sakit, kita lagi butuh cepat kuat, kita lagi lemes, atau kita lagi mau ngajar besok tapi semalaman demam misalnya. Jadi kalau untuk pengobatan sifatnya kuratif gitu, itu lebih baik dicairkan menurut saya. Tapi kalau untuk sekedar maintenance, perawatan, glek aja nggak apa-apa. Pagi diglek, nanti sampai sore tubuh kita terasa. Minum sore, pagi terasa gitu. Kalau diglek madunya dalam bentuk bulat-bulat madu. Gitu. Kalau dicairkan lebih cepat. Pertama, yang kedua, airnya itu sebaiknya tidak mendidih karena nanti sifat madu ini menjadi rusak. Karena kan kita tahu ya, madu ini dari lebah yang berasal dari bunga-bunga. Jadi dia unsur ribuan bunga, unsur nutrisinya ada dalam madu.
Yang ketiga, ini cara terapinya. Yang kedua tadi airnya jangan mendidih, jangan es, lebih baik air biasa. Yang ketiga, bila silakan dicatat, bila kaki dalam kondisi panas, badan panas, ini kode tubuh kita ada infeksi. Jadi bila kaki panas, tubuh kita dipegang panas, kode ada peradangan. Kan biasanya ibu-ibu terus diberikan anak-anak penurun panas. Nah, berikan penurun panas dengan madu. Penurun panas ini dikenal dalam dunia medis antipiretik, penurun panas. Obatnya macam-macam merek. Nah, sekarang saya berikan metode terapi penurun panas dengan madu. Caranya, titik 2, madu dimasukkan ke gelas kosong. Jadi gelasnya kosong. Mas Arif bisa pinjam, Mas Arif. Bisa pinjam gelas kosong. 1, terus gelas diisi air 1. Jadi kalau kaki panas, badan dipegang panas, madu dulu ke gelas kosong, baru air dimasukkan. Jadi madunya dulu dimasukkan ke gelas kosong. Jadi 1 gelas ada airnya, 1 gelas kosong, Mas Arif. Jadi kalau kaki panas, badan panas, gelasnya kosong, Bunda. Gelasnya kosong, madu dulu dituangkan. Ini untuk kaki panas. Jadi kalau kakinya panas, badannya panas, gelasnya kosong. Gelasnya kosong. Ya, baru madu. Tapi kalau kakinya dingin, walaupun badannya panas, gelasnya sudah ada air, baru madu. Jadi kalau kakinya dingin, badannya panas, itu kode tubuh ada toksin yang tinggi atau keracunan. Bisa jadi ibu beli makanannya, orang ngasih micinnya banyak dalam makanan itu. Maka ginjal teriak-teriak, minta dibuang racunnya. Atau ibu beli makanan kayak jenis donat, tepung bedaknya, tepung gula bedak banyak. Nah itu toksin. Atau pewarna makanan. Jadi tubuh ini kalau kena racun, toksin, baik itu pemanis buatan, pewarna makanan, penyedap rasa, pengawet-pengawet dalam bolu, cake gitu ya. Nah itu tubuh ginjalnya mau ngasih kabar. Ginjalnya ngasih kabar, Bunda. Cara ginjal ngasih kabar, kaki dingin. Jadi kalau yang dingin dari pusar ke bawah, itu laporan dari ginjal. Tapi kalau dari pusar ke atas itu panas, itu laporan dari infeksi di atas, jantung, paru, liver, gitu Bunda. Nah ini pelajarannya kalau saya Bunda, namanya kuliah Herba Tibo Nabawi Bunda. Di HPAI itu saya ngisi kuliah itu, 1,5 bulan. Ya, jadi ada kuliahnya Tibo Nabawi itu. Nah, jadi kalau sekarang online, kalau dulu offline. Dari Ternate, Tidore, dari Bali, dari Ambon, dari Balikpapan, dari Pontianak, dari Pekanbaru itu ke rumah saya belajar ya. Itu dulu 3 bulan. Kalau sekarang dibuat 1,5 bulan karena online. Ada juga yang 3 hari. Jadi kalau kaki dingin, kode tubuh tinggi toksin, keracunan, maka air hangat dulu. Contoh gini Bunda, siang-siang pakai jaket. Tengah hari panas terik tapi orangnya pakai jaket. Nah, itu tanda adanya toksin dalam tubuhnya. Itu laporan dari organ ginjal dan pankreas. Itu menandakan bahwa tubuhnya tinggi racun tapi wilayahnya di areal ginjal. Kalau itu didiemin, suatu hari ginjalnya angkat tangan, give up. Kalau udah ginjal angkat tangan, maka kita harus cuci darah. Nah, itu Bunda. Teori, praktek, terapi sehat dengan madu. Baik, silahkan saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih Umi Sabil yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Mama Juan. Gimana Mama Juan? Masih ada yang belum terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah puas ya Mama Juan ya. Oke, selanjutnya mungkin siapa tadi yang mau Aku yang mau nanya, aku. Saya Ustaz. Aku aja. Aku Ustaz Azril. Oke, nanti bergantian ya. Sabar. Waktunya masih ada setengah jam lagi, insya Allah ya. Setengah jam lagi. Oke, dari mamahnya Nazmi dulu, silakan. Mama Nazmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara meminum minyak zaitun yang bagus untuk kesehatan. Hanya itu aja. Terima kasih. Ya. Jadi tubuh ini ada jam kerjanya, Bunda. Ada jam kerja jantung, ada jam kerja lambung, ada jam kerja otak, ada jam kerja paru-paru, ada jam kerja ginjal, ada jam kerja limpa, begitu Bunda ya. Tubuh kita punya jam kerja seperti kehidupan biasa. Ya, punya jam kerja. Nah, sehingga secara organ punya jam kerja, Bunda. Secara organ punya jam kerja. Pagi hari jam kerja untuk lambung. Maka sarapanlah di pagi hari dengan sarapan nutrisi tinggi. Jadi jam kerja lambung itu optimal pagi hari. Maka di saat lambung sedang kerja, sedang buka gitu ya, berikan nutrisi tingkat tinggi di pagi hari. Maka dari itu awalilah lebih baik nutrisi tingkat tinggi yang apalagi dari informasi Al-Quran dan hadis ini, yuk lakukan itu, gunakan itu, masukkan itu pagi hari. Maka saran saya, mau minum zaitun atau habatus sauda atau madu atau kurma, dalam surat Maryam Allah menyebutkan kurma, dalam surat Abasa Allah menyebutkan kurma ya. Jadi itu di pagi hari. Jadi Rasulullah sendiri di pagi hari 7 butir kurma. Rasulullah sendiri pagi hari mengkonsumsi madu, ngemut madu ya. Kemudian di pagi hari juga saatnya bersih-bersih mulut dengan siwak dan sebagainya. Jadi memang pagi hari kita ke kamar mandi sudah membersihkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai anus. Itu sistem pencernaan. Maka toharoh di pagi hari itu sebagian besarnya adalah membersihkan sistem pencernaan. Dari mulai gosok gigi itu udah sistem pencernaan ya. Mulut dibersihkan sampai cebok. Maaf, itu anus. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai anus. Nah, setelah sudah ibu gosok gigi, bersih-bersih, nah kita kan sudah dilap ya, mampirlah ke meja makan, itu ambil air hangat di pagi hari diberi madu. Air hangat diberi madu, kasih dulu lambung dengan madu. Karena lambung ini jam kerjanya pagi. Kan nggak enak habis subuh makan lontong sayur ya. Ketupat sayur habis subuh, yang dagang juga belum buka, Pak. Nasi uduk pagi-pagi, melilit nanti perut. Maka lambung yang sudah buka jam kerja, tapi lontong sayur belum buka, dahulukan madu. Dahulukan madu. Air hangat setengah gelas aja. Madunya mungkin setengah sendok makan gitulah, nggak ada masalah. Jadi ukuran madunya bebas. Airnya ukurannya juga bebas. Yang penting jangan air mendidih, jangan air es. Nah, itu aja. Soal ukuran gelasnya semampunya kita, yang penting jangan 1 gelas sekali tenggak gitu. Itu nggak sunnah. Kalau sunnah itu diminum 3 kali nafas. Jadi 1 gelas tuh minum, dah diem dulu.
bismillah lagi, minum lagi, alhamdulillah lagi. Nafas dulu gitu. Terus bismillah lagi, minum lagi, alhamdulillah lagi gitu ya. Nah, itu cara minum menurut Rasulullah. Tetapi lambung kerjanya pagi, itu lagi kenceng-kencengnya nunggu asupan. Maka berikan assalamualaikum untuk lambung itu madu atau zaitun atau habatus sauda. Monggo yang ada di rumah nopo. Monggo didahar pagi-pagi, tetapi usahakan yang ramah dengan lambung. Jangan melek mata pagi udah nasi uduk baik ya. Jadinya kerja lambung udah langsung ngebut gitu. Nah, nanti kita siang udah capek. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan subuh, al-maksurat, kemudian mungkin sholat fajar dulu, subuh, al-maksurat, kemudian tilawah, udah selesai semua. Nah, kita bersih-bersih, bebenah-bebenah, masuk sebelum duha, sebelum jam 8 mau duha, ibu bisa konsumsi zaitun. Pilih atau zaitunnya atau habatus sauda. Zaitun dulu lah boleh, ya. 1 sendok teh boleh, setengah sendok makan boleh, 1 sendok makan boleh. Yang anak-anak setengah sendok teh boleh, 1 sendok teh boleh, ya. Masih pagi kan, sebelum duha. Terus duha atau mau sesudah duha minumnya, kan jam 8 udah bisa duha. Habis itu bebenah, beberes, perlu tenaga yang kuat, minum habatus sauda. Nah, kemudian kan kita paham ya, ayah bunda, bahwa siangmu untuk bekerja, malammu untuk istirahat. Ya, kerja manusia itu siang hari. Siangmu untuk bekerja, malammu untuk istirahat. Ternyata dalam dunia medis, tubuh kita siang hari itu memang jam kerja. Tubuh kita itu siang jam kerja. Jadi makan, minum, makan pagi, siang, sore itu yang namanya matahari masih bersinar. Begitu matahari terbenam dan datang isya, malammu untuk istirahat itu setelah datang isya itu malam, itulah tubuh kita mengalami regenerasi. Jadi madu yang dimakan, zaitun yang dimakan, tahu bacem, tempe bacem, sayur kangkung, sayur nangka ya, kemudian mungkin sayur kentang, apa semua yang dimakan siang hari sampai sore diserap oleh tubuh namanya nutrisi. Nah, itu untuk regenerasi tubuh kita itu malam hari. Jadi ketika malam tubuh kita istirahat, tetapi ada sel, jam kerja sel tubuh itulah malam hari. Maka regenerasi saat kita tertidur. Masya Allah, nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi yang telah Allah berikan pada kita yang kita dustakan. Maka mari kita malammu untuk istirahat itu, berikan tubuh kita di malam hari itu pasokan nutrisi untuk saatnya di malam hari tubuh kita meregenerasi. Yang luka pada gusi, luka pada mata, luka pada otak, luka pada telinga, di mana ada luka pada paru-paru, yang kena diabetes, maka semua dikerjakan untuk menjahit tubuh kita yang robek-robek, yang lubang-lubang tadi, dengan nutrisi yang udah dikonsumsi siang hari, malam hari, tubuh kita, sel-sel tubuh kita bekerja keras untuk membereskan. Begitu datang subuh, telah selesai kerja mereka, maka di pagi hari sampai sore kita sehat, kita kuat, walafiat insya Allah. Begitu Bapak Ibu. Izin bertanya Ustadz. Iya, bentar ya. Gimana Mbak Nazmi? Sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Nazmi. Mudah-mudahan. Ya, lanjut ke mamanya Faid, silakan pertanyaannya. Oh Pak, tahu. Iya. Gak bisa ganti. Mau KS dulu. Silakan Mbak Faid. Mute-nya Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi saya bertanya, selama ini pola konsumsi saya untuk zaitun itu setiap bangun pagi 2 sendok makan sehari. Setelah itu setiap saya memasak nasi, saya biasakan setengah sendok makan zaitun, saya campurkan dengan beras sama bawang putih. Apakah itu ada manfaatnya? Terus yang kedua, efektif mana antara meminum
Sekarang kan ada yang kapsul tuh 3-in-1, madu, zaitun sama habat gitu ya. Apakah lebih baik kita minum yang 3-in-1 atau dalam bentuk satuan cair gitu loh. Jadi pertama habat, zaitun, terus madu gitu loh. Terus yang ketiga, bagaimana caranya kita mengikuti pendidikan terapi yang Umi sampaikan tadi? Apakah harus jadi anggota dulu atau pertama apa tadi Bunda yang pertama? Yang pertama, kebiasaan kami di rumah meminum habat itu setelah bangun, bukan zaitun, setelah bangun pagi 2 sendok makan. Setelah itu setiap memasak nasi, kami campurkan 1 sendok makan zaitun ditambah bawang putih. Apakah itu ada manfaatnya? Terus yang kedua, efektif mana kalau kita mengkonsumsi yang kapsul itu yang 3-in-1 campuran antara zaitun, habat sama madu. Apakah lebih baik minumnya yang berbentuk cair itu, yang liquid itu satuan gitu loh. Kita minum zaitun dulu, habat dulu, terus baru madu. Terus yang ketiga, apabila kita ingin ikut pendidikan terapi yang dari Umi sampaikan tadi, bagaimana caranya? Apa harus menjadi anggota dulu atau bagaimana? Sekian Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kebiasaan minum pagi. Alhamdulillah, ini baik. Yang seperti saya sampaikan, jam kerja lambung itu pagi, berikan dia nutrisi tinggi pagi hari. Yang kedua, tentang digunakan untuk masak. Waktu saya di Palestina, di Jordan, kemudian saya melihat langsung ya kehidupan masyarakat Palestina, masyarakat Jordan itu, Bunda, zaitun itu melekat dalam tradisi. Mereka membuat nasi kebuli, nasi yang seperti itulah ya, itu dengan zaitun. Nyaris mereka jarang gunakan mentega, Bunda. Jadi untuk oles roti tawar, panggang roti tawar, panggang ikan, untuk salad ya. Kalau di Turki apalagi Bunda, Turki, Suriah, Jordan, Palestina, Saudi itu mereka menjadikan zaitun udah nyaris seperti apa saja gitu. Mereka gini Bunda, potong buah, potong berbagai buah, campur sayur, kasih madu, kasih zaitun, begitu Bunda. Itu yang saya lihat. Kemudian ikan sebelum dibakar kasih zaitun, selesai bakar kasih zaitun gitu. Mereka makan roti tawar, kasih zaitun. Jadi zaitun itu kalau di hotel-hotel tuh ada di meja makan Bunda. Ada di meja makan, di dekat buah, dekat sayur gitu, dekat salad gitu ya, dekat roti tawar gitu. Nah nanti di dekat roti tawar itu dikasih pilihan, apakah mau selai, apa mau madu, apa mau mentega, atau mau zaitun. Jadi zaitun itu bagi mereka adalah bukan lagi obat Bunda, bukan lagi dosis, bukan lagi berapa minumnya, kapan minumnya gitu. Mereka sudah menjadikan itu habit, udah menjadi kebiasaan hidup. Karena kita di Indonesia ya Bunda, jauh dari pohon zaitun, karena kita harus beli, sampai di sini harganya cukup mahal ya, jadi diirit-irit gitu Bunda. Nah, sementara sebenarnya zaitun itu kalau di daerah yang saya lihat, di daerah Jazirah Arab, di Syam, Turki, karena ini juga waktu itu kunjungan ke Turki, jadi di sana itu ya Masya Allah, bahkan di Eropa, di Amerika itu, mereka lebih mengenal zaitun loh Bunda. Yang notabene bukan negeri Muslim, karena memang mereka sudah menjadikan zaitun itu pola hidup sehat. Begitu Bunda. Yang kedua, itu tadi kebiasaan minum pagi oke, untuk masak, untuk panggang ikan, untuk semua jenis buah, untuk salad oke ya Bunda. Kalau kita kan urap gitu ya, kalau mereka nggak ada urap Bunda, adanya salad misalnya gitu ya. Mereka mau panggang daging, apa aja itu mereka gunakan zaitun. Kemudian madu, zaitun, habat, 3-in-1. Itu hanya teknis aja Bunda. Kenapa sekarang ada ide dikapsulkan? Karena banyak orang minum madu masih ada lendir-lendir gitu, ada yang nggak suka gitu. Kan yang Ibu sebut baik zaitun tuh lendir ya, agak berlendir, namanya juga minyak ya, dan habatus sauda juga minyak.
kemudian madu juga lendir. Ada sebagian orang itu yang agak-agak nggak biasa gitu konsumsi zaitun madu yang begitu aja gitu ya, karena belum terbiasa jadi inovasi pakai kapsul. Soal efektifnya ya langsung enak glek ya Bu, nggak dipikirin, di mulut nggak terasa. Di dalam mah sama aja Bu, mau minum madu dulu, baru zaitun, baru habat, ketemu juga Bu di dalam gitu. Itu mah teknis aja Bu. Yang penting kita konsumsi mau 1 di antara 3, mau 2 di antara 3, atau 3-3-nya gitu. Karena sesungguhnya itu semuanya di tubuh kita dibutuhkan. Sekian. Assalamualaikum. Aku mau tanya, Umi Sabil, aku mau tanya. Satu lagi, Umi mungkin untuk mengikuti keanggotaan caranya bagaimana? Aku mau tanya, Ustaz, aku mau tanya. Kan di HNI ada Bentar kuliah Said ya, bentar ya. Ada kuliah tibu nabawinya, ada pengetahuan kesehatannya, ada pengetahuan tibu nabawinya gitu. Jadi kayak ngaji gitu ya Bu ya, tapi memahami produk-produk kesehatan. Kami punya hampir 100 jenis produk kesehatan. Dari mulai rumah tangga sampai produk pengobatan. Gabungnya 10.000 Bu. 10.000 bisa, cuman nggak dapat kartu sama buku. Kalau dapat kartu sama buku, itu 30.000. Di sini ada Bu Kori yang insya Allah beliau juga sudah punya niaganya ya, kayak warungnya. Jadi Ibu bisa hubungi Bu Kori yang beliau yang mengundang saya untuk hadir di acara ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Umi Sabil. Baik, Gimana Mama Faid? Ya, Insya Allah ya, sudah terjawab Ustaz. semua. Nanti kalau pengen bergabung Ibu. untuk anggota HPI bisa menghubungi Bu Kori ya mungkin. Kebetulan rumahnya dekat di Villa 3. Terima kasih. Oke, lanjut ke Zaid, silakan. Ananda Zaid. Zaid saya ya Ustaz. Assalamualaikum Umi Sabil, saya Zaid mau tanya, agar daya ingat kuat untuk belajar hafal Quran, herbalnya apa? Ya. Alhamdulillah anak-anak saya juga seperti Zaid ya, menghafal Quran. Ada Mas Faris, Mas Usama, Mbak Konita, Mas Arif, Mas Abdul Aziz, Abdul Hakim, Hilya, juga menghafal Al-Quran di LPTQ Iqra, di LPTQ Iqra sini ya. Nah, alhamdulillah sudah ada yang 26 juz, ada yang 10 juz, ada yang 8 juz, ada yang 6 juz. Harus dibiasakan untuk konsumsi, pilih salah satu atau pilih 2 atau 3-3-nya boleh. Ya udah 3-3. Karena ini produknya Allah ya, zaitun itu produknya Allah Subhanahu wa taala, madu produknya Allah Subhanahu wa taala. Habatus sauda juga produknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan itu dan Allah sudah memberitahukan itu sebagai obat, syifa, kesembuhan. Tentu tubuh kita ini diatur, diprogram oleh yang namanya otak ya. Jadi kalau otaknya sehat, seluruh tubuh ini akan diprogram oleh otak ini. Nah, zaitun ini atau madu ini atau habatus sauda ini sangat baik untuk nutrisi tubuh. Jadi imunitas kita naik. Ananda bisa pilih minta pada bundanya salah satu madu misalnya atau mau zaitunnya boleh. Baik. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya mungkin pertanyaan ke-5 dan ke-6 ya, mungkin 2 kali pertanyaan lagi. Bundanya Azril. Oke, Mama Azril. Silakan, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, untuk komposisi zaitun, madu, dan habatus sauda untuk yang hipertensi dan bermasalah lambung itu bagaimana komposisinya? Terus kedua, sekarang kan yang di rumah saya punya yang kapsul, baik zaitun maupun habatusnya. Itu kira-kira berapa banyak? Dan untuk mengetahui bagaimana yang asli, madu asli, zaitun asli, ataupun habatus itu yang bagaimana gitu. Ya. Terus habatus kan ada 2 ya, ada yang minyak atau yang serbuk gitu. Yang lebih baik yang mana, Umi? Terima kasih, itu aja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama untuk hipertensi ya. Nah, jadi zaitun ini punya sifat menormalkan tekanan darah Bunda. Berarti Bunda bisa pilih zaitun. Menormalkan ya, karena saya Umi Sabil ini lebih cenderung punya
tensi rendah, tetapi memang sifat zaitun itu menormalkan, jadi menyehatkan organ, jadi dia menormalkan. Yang hiper juga bisa, yang hipo juga bisa minum zaitun. Jadi tidak jeglek gitu buat yang tensinya rendah. Kemudian seperti saya katakan tadi, 2 kali sehari minum zaitun sudah lumayan bagus untuk tubuh kita. Jadi pagi ibu bisa konsumsi setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Sebelum Sore atau bisa. sudah makan, Umi? Kalau herba baiknya. bagusnya sebelum Bunda. Kalau herba bagusnya sebelum makan. Nanti jadi kecampur sama nasi, jadi nggak terserap cepat. Kalau Jadi saya kan bagusnya kapsul ya, Umi. Ibu, Jadi itu berapa banyak, Umi, kalau kapsul? Berbentuk kan kapsul. saya tidak tahu besaran kapsulnya ya, Bu. Saya nggak tahu besaran kapsulnya dan saya tidak tahu seberapa. Jadi mungkin Ibu coba aja buka kapsulnya, taruh ke sendok. Apakah 5 kapsul itu sudah setengah sendok gitu? Iya. Karena kalau tubuh kita kan besarnya beda-beda ya, Bu. Yeah. Saya beratnya cuma 43 kilo, 45 paling berat. Tinggi saya 152. Kalau saya 1 sendok cukup. Nah, kalau ibu tingginya lebih dari saya, beratnya lebih dari saya, berarti tubuh ibu butuh lebih banyak ya kan? Nah, jadi tubuh setiap orang kan berat badannya, tinggi badannya, sakitnya beda-beda. Maka beda juga gitu. Nah, itu nanti teknik-teknik seperti itu kalau di saya ada materinya. Karena memang itu nanti sebutnya dengan art healing ya, seni pengobatan untuk tibu nabawi. Yang kedua Ibu tanya mengenai apa tadi? Mana yang lebih bagus, minyak habat atau ekstrak ya? Serbuknya gitu. Ya, jadi saya bilang begini Bu, Ibu tahu kelapa ya? Tahu kelapa ya? Nah, kelapa muda enak, kelapa parut dimakan urap ya enak, kelapa disantan ya dimasak enak. Tapi yang jadi obat itu bukan santan, bukan parut, tapi yang jadi obat itu minyak kelapa ya Bu ya. Minyak kelapa. Nah, habatus sauda itu minyak, tapi bisa serbuknya, bisa ekstraknya gitu, Bu. Tapi yang dikenal dengan pengobatannya itu minyak habatus sauda. Nah, tetapi di dalam ekstrak itu juga sudah ada minyaknya, Bu. Ekstrak itu santan ya, Bu ya. Santan itu ada minyaknya, tapi belum terpisah gitu. Nah, nanti di tubuh kita, tubuh itu membutuhkan minyaknya, Bunda. Tubuh kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk peluru lemak, peluru lendir, antibakteri, anti mikroba, anti jamur itu minyak. Jadi tubuh kita butuh minyaknya. Maka kalau Ibu nggak mau repot kerja tubuh kita bikin lama, jadi tubuh kita jadi ngerjainnya lebih lama untuk memisahkan antara minyak dan ampasnya. Kenapa nggak kita kasih yang minyak aja biar tubuh kita nggak terlalu capek gitu, misah-misahin gitu. Begitu kira-kira untuk mudahnya Ibu menangkap. Saya kan biasanya kalau pagi itu madu dulu, Umi. Madu plus jeruk nipis. Boleh, enggak apa-apa, Bu. Itu teknis aja. Kalau untuk kan saya juga bermasalah lambung, apakah zaitun dulu apa madu dulu sebaiknya, Umi? Kalau yang saya pahami, lambung itu kan sering kena luka ya, Bu. Misalnya perih itu kan luka lambung. Nah, itu ketika Ibu konsumsi air hangat diberi madu, itu asam lambung jadi bisa dinetralisir. Kasih zaitun ya, Umi ya? Ya, kalau saya seperti yang saya mudahkan tadi teman-teman semua, jadi habis dari kamar mandi udah bersih kan, ambil air hangat, beri madu. Nanti langsung gini, Bu. Oh gitu. Itu asam lambung keluar tuh, enak, lega, terus sholat subuh, Ibu Al-Masurot, kemudian nanti lanjut dengan tilawah kan, nah sudah agak lega, sudah turun nih, air madunya udah turun, Ibu bebenah sedikit, bersihin kasur dan sebagainya, Ibu minum zaitun. Ada minum zaitun, dan nanti Ibu duha kan, jam 8 duha, habis itu selesai duha, 12 rakaat, Ibu atau mau 8, mau 4, atau 2, Ibu baru minum habatus sauda untuk tenaga seharian, cucian, gosokan, habis semua, Bu. Jangan dibuang-buangin ya. Baik, Umi. Iya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Umi atas. Oke, sami-sami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ajril dan Umi Sabil atas jawabannya. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Dipersilakan. Halo. Oke, silakan Mama Faris ya. Faris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Saya punya papa kan ada sakit autoimun. Ya. Ya, sebaiknya. Jenisnya apa, Bunda? Lupus? Lupus. Atau apa? Saraf di kepala. Jadi pernah sempat nggak melihat selama 2 minggu, terus berobat, terus sekarang udah lagi sih. Sebaiknya apa yang dikonsumsi, Umi? Ya, nah ini tepat sekali kalau Bunda berikan zaitun ya. Jadi di antara 2 minyak itu Ibu ambil yang zaitun. Kan ada minyak habat, ada minyak zaitun. Nah, Ibu coba ambil yang zaitun. Nah, dan madu gitu, Bu. Jadi Ibu boleh sinergi antara habat dengan madu atau zaitun dengan madu. Saya pilihkan zaitun dengan madu. Zaitun dengan madu ya. Jadi kalau pagi madu dulu, ya nanti madu dulu, baru agak-agak siang kan, biar turun dulu tuh madunya. Nanti kan habis minum madu, minum zaitun enak ya Bu ya. Itu mah nggak dibarengin biar kagak enak aja gitu. Biar enakan di perut gitu. Udah lega, udah lega, udah dapat tempat, baru nanti jam-jam 7, jam 8 minum zaitun gitu. Nah, terus nanti diulang sore gitu. Sore bisa. Jadi kalau mau Ibu habatus sauda agak siang jam 10, jam 11 boleh juga. Kalau ada habatus saudanya mah ya. Itu aja, makasih. Kasih Mama Faris, masih ada waktu 10 menit lagi mungkin ya Umi. Ada nih Ustaz. Bagi yang mau bertanya. Ada, boleh tanya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Mama Cikal ya? Iya. Oh ya udah Mama Cikal. Iya. Mana Umira ya? Mana Umira juga iya. Boleh siapa Ibu dulu? Cikal dulu ya. Ibu Cikal dulu. Umi mau tanya tentang yang penjelasan tadi tuh yang kalau kaki panas, badan panas itu infeksi. Terus kan gelas kosong dulu ya kalau nggak salah baru masuk madu itu apa ya rasionalnya itu kayak gimana ya Umi ya? Karena kalau misalnya madu sih yang pernah saya alami di sini pun juga ada beberapa dokter yang kalau perawatan luka tuh dia pakai madu juga. Nah, alhamdulillah sih maksudnya lukanya bagus, sembuh gitu. Nah, yang mau saya tanyakan yang tadi yang kaki panas, badan panas ataupun kaki dingin, badan panas itu maksudnya itu seperti apa? Terima kasih. Ibu mengenal tradisional Cina medicine tentang yin dan yang. Ngerti nggak? Oh iya, yin dan yang saya pernah. Itu teori yin dan yang. Jadi ketika tubuh ini panas, itu harus didinginkan. Ketika tubuh ini dingin, harus dihangatkan. Pertanyaannya, kenapa tengah hari jam 12 panas terik pakai jaket anak kita? Karena tubuhnya dingin, Bu. Ya kan? Ya kan? Ya enggak? Iya, iya. Iya, iya. Jam 12, tapi dia pakai jaket. Nah, cirinya tubuh itu menggigil. Coba kalau Ibu di daerah dingin, menggigil enggak? Menggigil enggak kalau di daerah menggigil, dingin? Daerah dingin menggigil. Nah, Ibu cari apa? Iya, menggigil. Ibu cari apa kalau dingin? Cari wedang jahe kan? Iya, iya. Cari ngopi kan? Cari teh anget kan? Iya. Coba di saat menggigil Ibu itu minum air es, apa yang terjadi? Akan terjadi hipotermia. Tambah dingin. Akan terjadi hipotermia. Nah, cara mengangkat kondisi dingin menjadi hangat itu dengan terapi yin. Kalau yang kondisi panas diturunkan, yang kalau untuk kondisi dingin dipanaskan. Memanaskannya nggak bisa, Bu. Anak dikasih jaket, dikasih selimut, bed cover, tetap aja karena yang dingin dalamnya. Tepatnya organ ginjal tertimbun racun yang sangat tinggi. Entah anak minum segala macam pewarna, pemanis, bla bla bla. Entah ada pengawet, atau penyedap dalam tubuh kita, bla bla bla. Gak usah dipikirin minum apa, makan apa, intinya tubuh udah ngasih tahu, ngasih kode.
body sign udah ngasih sinyal, ini racun udah banyak. Maka ini bicara detoksifikasi organ ginjal dengan metode diuretik, mengeluarkan racun melalui saluran kemih. Kalau air hangat dulu, air hangat, misalnya air dulu gitu, air dulu mau hangat atau mau biasa, baru madu, ibu akan kencing banyak, ya, kencing banyak. Air hangat nih, racun akan keluar. Nanti reaksinya 15 atau 20 menit, kalau air dulu baru madu yang diminum, ibu akan buka jaket, yang tadinya keringet dingin, segede-gede jagung tapi dingin, ibu akan buka jaket dengan tubuh yang kering, tidak lagi kedinginan. Jadi kalau orang kedinginan itu tubuhnya keluar keringat. Tapi kalau dijilat nggak asin. Kalau dijilat nggak asin, karena itu keringat racun. Dijilat nggak asin. Jadi kalau ibu berkeringat dijilat asin, itu tandanya tubuh ibu sedang normal. Tapi kalau keringat dingin, malah cari jaket, itu tandanya tubuh kita tinggi toksin. Nah itu cara mengeluarkannya dan menaikkannya, jadi racun dikeluarin, tapi suhu tubuh dinaikkan, bukan tensi. Suhu tubuh dinaikkan dengan air dulu, baru madu. Ini nanti ketemunya di kelas saya jelaskan tentang yin dan yang. Yang kedua, ada infeksi, maka madu dulu baru air. Nah, nanti itu akan terjadi penurunan panas. Begitu kira-kira. Oh, iya. Makasih ya, Umi. Terima kasih kembali Mama Cika. Selanjutnya terakhir Mama Naumira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazah. Salam. Mau tanya Umi, jadi saya 2 tahun yang lalu terdiagnosis defisiensi vitamin D oleh dokter. Kemudian saya disarankan untuk minum vitamin D setiap hari dengan dosis 1 kali. Saya konsumsi hampir 2 tahun, udah dijalanin, tapi keluhan-keluhan masih ada seperti kaku pada tangan ketika bangun tidur, terus nyeri sendi, terus tangan sering kesemutan juga Nah kira-kira dengan keluhan seperti itu sebaiknya konsumsinya apa dan apakah saya masih boleh juga tetap minum vitamin D-nya? Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang namanya kimia tadi ya Bu ya? Iya Umi, vitamin D. Ya, vitamin D-nya kimia, bagaimanapun akan ada endapan ya Bu ya, akan ada endapan suatu hari gitu. Mengenai dilanjutkan atau tidak, nanti tubuh ibu yang bicara ketika ibu sudah sinergi dengan yang lain. Saran saya, ibu nanti konsumsi habatus sauda, unsur yang ada habatus sauda, minyaknya, atau ibu pilih zaitun untuk vitamin D-nya. Begitu. Untuk vitamin D-nya, ibu pilih di antara habatus sauda atau zaitun, atau mau dua-duanya juga boleh. Itu Bu. Untuk dosisnya untuk dosis vitamin. Saya kan nggak tahu yang ibu minum itu zaitun yang mana. Ikut juga Ibu pakai yang Al-Art atau yang Deep Olive? Maksud saya ibu botol gede atau yang botol kecil zaitun? Botol kecil. Kalau botol kecil, ibu jadikan 1 botol itu 3 hari habis atau 2 hari habis. Itu perlu dicairkan dulu lagi nggak Mbak, tambahin air hangat? Enggak, kalau zaitun nggak usah dicairkan. Itu bisa 2 kali sehari ya 2-3 kali Bu, untuk agar sambil mendetoks toksin yang udah endapan dari obat kimia tadi. Sementara obat kimianya tetap boleh dilanjutkan atau di stop dulu? Tetap dilanjutkan, nanti dikonsumsi sesudah makan ya? Iya, ada jedanya nggak setelah minum obat kimia sama? Kan kalau herbal itu ibu minumnya pagi kan?
Kan paling Ibu minum obat kan bisa jam 10, jam 11 ya? Ya. Baik. Ya, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Naumira atas Sama pertanyaan Ustaz. dan jawabannya dari Umi Sabil. Gimana? Bu Dian masih ada kan? Udah Ustadz, jam 11 Ustadz juga mau Udah. siap-siap sholat Jumat. Iya. Baik. Para peserta webinar dan rekan-rekan guru serta kepala sekolah dan mungkin Umi Sabil ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, Masya Allah ya. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan dari penyampaian Umi Sabil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ilmu tersebut. Mungkin Umi Sabil bisa promosi nomor teleponnya, mungkin barangkali ada yang mau bertanya nanti. Nanti bisa via Bukhari. Via Bukhari, Bukhari ya? Ya, yang Oke, ya, jadi tambahan sedikit Pak ya, Ustadz. oke, makasih Umi Sabil atas jawabannya. Apa namanya? Ya, silakan. Untuk para peserta yang hari ini mungkin yang ingin yang belum member dari HPAI, mungkin kalau mau ikut untuk bergabung di grup yang diadminkan oleh Bukhari, nah bisa menghubungi Bukhari atau menghubungi saya juga bisa nantinya gitu pihak sekolah. Nah nanti kita punya grup ya Umi grup dari Bukhari itu, di sana nanti informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bunda tanyain atau Ayah tanyain, nanti bisa dibantu oleh Bukhari untuk menjelaskannya. Begitu juga dan aktif Bukhari juga untuk menginformasikan beberapa produk-produk yang mungkin memudahkan kita dalam mengonsumsi obat herbal gitu. Ya mungkin itu aja Ustadz. Dan untuk Umi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan berkah buat Umi semua dan teman-teman juga. Sukses ya Umi ya. Mudah-mudahan selalu semangat untuk menyebar kebaikan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Dian. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan dari beberapa peserta bisa mewakili pertanyaan kita semua. Untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti buat peserta yang mungkin mau menyimak kembali pembicaraan kita hari ini, materi kita hari ini, nanti bisa berkunjung ke akun YouTube-nya Generasi Rabbani, Gen R Islamic School. Nanti diinfoin bisa lihat biasanya di mana? Di Facebook juga ada. Tapi untuk ini live-nya untuk videonya nanti di record-nya itu di YouTube GNR ya. Biar mungkin nanti ada yang ketinggalan bisa nyimak lagi dari awal. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih buat semuanya ya Bunda. Ustadz Terima kasih SMP Rabbani. Terima kasih semuanya. Ya, insya Allah kita ada lagi yang webinar lainnya, mohon doanya.